Menohok, pihak Ruben Onsu menyentil makna kemerdekaan sesungguhnya seorang ayah di hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-81, yaitu bisa bertemu dan berkumpul dengan anak-anaknya. Saking dalamnya kerinduan Ruben Onsu pada anak-anaknya, ia pun memposting foto diduga hasil editan AI yang memperlihatkan dirinya bersama ketiga anaknya, Betran Putra Onsu, Thalia, dan Tania. Pada foto tersebut, Ruben mengucapkan Dirgahayu Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-81. Lalu memekikan kemerdekaan, Indonesia Maju, dan Bhinneka Tunggal Ika. Beberapa hari sebelumnya, Ruben Onsu memposting foto dirinya tengah merayakan ulang tahunnya yang ke-43. Dalam video tersebut, hanya terdapat Betran Putra Onsu, tanpa kehadiran kedua putrinya, Thalia dan Tania. Terkait kondisi tersebut, pihak Ruben Onsu sempat meradang. Karena kabarnya ada syarat yang diberikan kepada Ruben Onsu jika ia mau kedua putrinya hadir di acara ulang tahun Ruben. Lalu Minola Sebayang menjelaskan soal warga negara yang taat hukum dan tidak taat hukum. Minola mengaitkan soal pihak yang menambahkan aturan yang sebelumnya tidak ada dalam poin yang telah disepakati bersama. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Minola Sebayang, kuasa hukum Ruben Onsu, singgung kerinduan Ruben Onsu untuk bertemu kedua putrinya. Hal itu disampaikan Minola Sebayang melalui postingannya di media sosial. Dalam postingannya, untuk memeriahkan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, advokat senior Minola Sebayang menyentil soal makna kemerdekaan versi masa kini. Sebagai kuasa hukum Ruben Onsu, Minola menulis, "Di hari kemerdekaan ini, apakah semua orang sudah sungguh-sungguh merdeka? Merdeka dari diskriminasi, merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari rasa rindu untuk bertemu dengan anak atau orang tua yang dikasihi? Mari kita renungkan." Seperti diketahui bahwa hingga kini, klien Minola yaitu Ruben Onsu pun masih memperjuangkan apa yang menjadi haknya, yaitu untuk bertemu kedua putrinya, yaitu Thalia dan Tania, yang selama ini dalam kuasa hak asuh Sarwenda, Tan mantan istrinya. Hal itulah yang membuat Ruben Onsu melayangkan gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan saat ini tengah dalam proses mediasi, namun belum menemukan kata sepakat. Di sisi lain, Ruben Onsu juga terlihat memposting sebuah foto diduga hasil editan AI yang menampilkan dirinya bersama Betran Putra Onsu serta Thalia dan juga Tania. Foto tersebut dimaksudkan untuk mengucapkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Dirgahayu Republik Indonesia, HUT RI ke-81. Merdeka, Indonesia Maju, Bhinneka Tunggal Ika. Melalui postingan tersebut, Ruben Onsu seakan menyentil soal kemerdekaan seorang ayah, yaitu bisa berkumpul bersama anak-anaknya yang kini tengah diperjuangkannya. Tak hanya itu, beberapa hari lalu Ruben Onsu juga terlihat memeriahkan perayaan ulang tahunnya yang ke-43 bersama Betran Putra Onsu. Tetapi dalam video yang dibagikannya di media sosial, tidak tampak kedua putrinya, Thalia dan Tania. Di tengah berbagai terpaan isu miring dan dinamika hidupnya, momen pertambahan usia kali ini dirayakan Ruben dengan penuh kesederhanaan, namun syarat akan kebahagiaan bersama orang-orang terdekatnya. Dalam postingan video singkat di akun media sosial pribadinya, tawa dan suasana haru menyatu menjadi satu. Terlihat momen manis saat Betran Peto melangkah riang menyanyikan lagu ulang tahun,
Lalu dengan penuh kasih, membantu menyalakan lilin di atas kue ulang tahun sang ayah. Tak hanya itu, pelukan hangat dan ciuman kasih sayang Ruben kepada sang putra menjadi bukti betapa kuatnya ikatan di antara mereka. Kebahagiaan tak berhenti sampai di situ. Terlihat Ruben dengan senyum mewarnai wajahnya memotong kue, menyajikan tumpeng khas perayaan, hingga berfoto bersama dengan hangat. Melengkapi momen penuh makna tersebut, Ruben pun menuliskan pesan singkat yang menyentuh di kolom keterangan postingannya. Terima kasih semua atas doa dan ucapannya. Semoga semua ucapan baik dari kalian berbalik lagi ke kalian semua. Saya kan ulang tahun kan, ya kan? Panjang umur, sehat selalu dari Ruben. Unggahan kebahagiaan ini pun seketika dibanjiri doa dan ucapan hangat dari rekan-rekan sesama seniman serta sahabat karibnya di industri hiburan. Seperti salah satunya, pedangdut Ayu Ting Ting dan Iis Dahlia, hingga Desy Ratnasari. Sebelumnya, Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben Onsu menjelaskan tentang perspektif hukum terkait perbedaan warga negara yang taat hukum dan yang tidak taat hukum. Menurutnya, warga negara yang taat hukum adalah mereka yang menjalankan kewajiban hukumnya, bukan yang memilih-milih mana yang kewajiban hukum yang hendak dilakukan. Dengan landasan itu, lebih menguntungkan dirinya sendiri. Namun, apabila ada orang yang menambahkan syarat-syarat yang tidak diatur dalam kesepakatan sebelumnya, dan hal itu dilakukan karena keinginan sepihak, bukan karena kesepakatan bersama. Hal itu juga menurut Minola sama dengan ketidaktaatan terhadap hukum. Contoh terkait hal itu diungkapkan Minola adalah ketika seorang ayah menginginkan untuk bertemu dengan anaknya, apalagi di momen penting, dan terjadi hanya sekali dalam setahun. Pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya Minola Sebayang berpesan agar siapapun tidak menerapkan hukum secara sepihak dan tidak menaati hukum hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Namun, pesan dan harapan pihak Ruben Onsu ini seakan merupakan suatu sindiran halus kepada kubu lawan, meski ia tidak menyebutkan nama seorang pun dalam penjelasannya. Warga negara yang taat hukum adalah warga negara yang menjalankan seluruh kewajiban hukumnya, bukan warga negara yang memilih-milih mana kewajiban hukum yang hendak dilakukan, dan landasannya adalah itu lebih menguntungkan dirinya. Jadi perjanjian yang dibuat oleh para pihak itu juga berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak itu seperti undang-undang dan wajib untuk ditaati. Ini sejalan dengan Ajas Pacta Sunt Servanda. Apabila kemudian kita menambahkan syarat-syarat yang sebelumnya tidak diatur dalam kesepakatan tersebut, dan itu hanya keinginan kita sepihak, bukan karena kesepakatan, itu juga adalah bentuk ketidaktaatan kepada hukum. Jadi sama seperti keinginan ayah untuk berkumpul bersama anaknya, apalagi di momen penting yang hanya terjadi 1 tahun sekali, tapi kemudian diberikan syarat, dan syarat itu tidak pernah diatur sebelumnya di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani bersama dan berlaku mengikat layaknya hukum bagi kedua belah pihak, itu juga adalah wujud tidak taat hukum. Kemudian kita mengatakan mengizinkan tapi pakai syarat, itu adalah bentuk lain dari kata tidak mengizinkan atau melarang ayah untuk bertemu dengan anaknya. Jadi marilah kita tidak menerapkan hukum secara sepihak, tidak mentaati hukum hanya untuk menguntungkan diri kita sendiri. Terima kasih. Di sisi lain, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukum Minola Sebayang tegaskan, alasan pihaknya meminta rincian biaya untuk keperluan anak-anak dari Sarwendatan. Lantas, seperti apa alasan pihak Ruben Onsu di balik permintaannya? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen.
Di tengah prahara hak asuh anak Ruben Onsu versus Sarwenda Tan yang belum juga menemukan titik terang, pihak Ruben Onsu melalui kuasa hukumnya sebelumnya telah mempertegas desakan mereka agar diberikan penjelasan serta perincian detail mengenai aliran dana yang selama ini digelontorkan untuk keperluan nafkah buah hati mereka. Minola menegaskan bahwa pemenuhan kebutuhan dan pemeliharaan anak bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada salah satu pihak, misalnya kepada ayah saja, melainkan juga menjadi beban sang ibu. Minola bahkan secara menohok berargumen bahwa jika peran seorang ibu di rumah hanya sekedar menemani, tugas tersebut tentu juga bisa dikerjakan oleh seorang babysitter. Sangat pentingnya penetapan jumlah nafkah anak per bulan, maka pihak Ruben Onsu mengatakan akan membahas terkait hal tersebut di sidang mediasi dengan Sarwenda. Tapi kan ini dari awal kan sudah diminta ya, dalam ruang tertutup juga udah dimintakan itu. Artinya berapa sih sebenarnya real pengeluaran anak-anak ini? Karena kan pengeluarannya kan sangat fluktuasi. Sementara kan yang menjadi tanggung jawab itu kan baik secara hukum ya maupun kalau kita lihat dalam Akta 39 kan pemeliharaan dan pendidikan gitu misalnya. Jadi kan bukan semua item ya. Karena kalau kita merujuk kepada pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kan tetap yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu kan adalah ayah dan ibu gitu loh maksudnya. Ya, ada sih kewajiban ayahnya, tapi kan bukan berarti ibunya juga nggak memiliki kewajiban. Kan ibunya. Masa nggak ada kewajiban gitu artinya? Masa hanya menemani saja? Itu bisa dilakukan oleh babysitter. Mungkin akan kami pakai juga dalam salah satu dalil kami di persidangan itu sebagai salah satu hal yang menurut kami penting. Ya, yang menurut kami penting dan itu sesuatu hal yang nggak bisa dibantah. Ya, karena ini kan memang sifatnya subjektivitas. Kenapa penting? Karena ini untuk menunjukkan, untuk mengukur amanah nggak orang yang diberikan amanah ini dalam bukan hanya mengasuh anak, tapi dalam hal mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk anak. Iya, kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan berarti kan nggak amanah. Coba tanya orang-orang yang paham apa itu arti kata amanah. Nah, karena kalau kita bicara dengan orang yang nggak ngerti kata amanah, dia nggak tahu bagaimana untuk bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Pihak Ruben Onsu melalui Minola Sebayang juga menilai wajar jika kliennya Ruben Onsu meminta perincian dana untuk yang nafkah anak. Hal itu ia lakukan karena selama ini penggunaan nafkah untuk anak-anak diduga selalu berubah-ubah dan tidak pernah tetap. Jumlahnya, sehingga menurutnya jika Ruben Onsu meminta perincian kebutuhan anak, maka tentu saja menurutnya hal itu sangatlah wajar. Karena itu, dengan adanya transparansi, maka nantinya pihak Sarwenda tentu tidak perlu lagi mengirimkan pesan singkat berulang kali untuk menagih dana tersebut. Sayangnya, di balik niatan Ruben Onsu untuk meminta rincian nafkah anak tersebut, pihak Ruben menyayangkan adanya dugaan framing atau penggiringan opini publik yang seolah-olah sengaja dilakukan dan ditujukan untuk Ruben dengan tudingan diduga Ruben menelantarkan anak dan tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Karena itu, pihak Ruben menegaskan bahwa tujuannya meminta transparansi atas uang nafkah anak yang diberikan melalui Sarwenda merupakan hal yang sangat masuk akal. Apalagi di tengah kondisi ekonomi saat ini, di mana menurut pihak Ruben Onsu, mencari uang bukanlah perkara yang mudah. Selain itu, Minola Sebayang juga melontarkan pertanyaan yang sangat menohok, yaitu, manakah yang jauh lebih sulit? Memberikan rincian pertanggungjawaban penggunaan uang ataukah membanting tulang mencari uang untuk menafkahi anak-anak setiap bulannya. Rinciannya itu selama ini tidak pernah fix ya dan berubah-ubah. Wajar dong kalau misalnya Ruben bilang mana nih perinciannya. Ya. Terus kemudian masalah pemakaian kartu kredit gitu misalnya yang ditagihkan ini setengah dari yang dipakai untuk anak-anak kan untuk anak-anak lagi nih. Yuk, apa saja pemakaiannya biar kita tahu. Nah, ini kan suatu hal yang wajar. Tapi kan tidak pernah diberikan sampai hari ini. Padahal kalau misalnya setelah ditagihkan kemudian dikasih perinciannya misalnya atau bill-nya itu kan mungkin akan lebih mudah ya. Ini kan penting untuk menanyakan hal itu.
biar kita tahu berapa sih kosan anak ini, sehingga akhirnya tidak perlu lagi sistem WA nagih, kita sudah bisa berikan, oh ternyata yang anak-anak real itu segini, udah. Ini kan kita kan nggak pernah tahu. Yang tahu cuma pokok 75, itu pun kan dari chatnya dia, bukan dari kesepakatan, bukan dari putusan. Udah pernah juga dicoba bayarnya 75 1 bulan. Enggak juga bener gitu loh. Jadi yang benernya berapa? Kita nunggu-nunggu ini, nggak ada lagi permintaan, nggak ada lagi pertanggungjawaban. Apakah menghindari pertanggungjawaban, nggak ada permintaan, tapi framingnya adalah kami sudah tidak diberi nafkah. Nah ini yang maksud saya itu, janganlah seperti itu. Wajar kan? Ya kita aja sama anak kita perlu pertanggungjawaban setiap uang yang dia keluarkan, karena kan cari uang itu kan nggak gampang. Setidak-tidaknya ya tunjukkanlah, ya kan. Kalau misalnya nggak mau ke media, ya tunjukkanlah, atau nggak mau ke publikasi di ruang publik, misalnya tunjukkanlah, kirim surat lah misalnya ke Ruben langsung atau ke kuasa hukumnya, ini perinciannya dari tahun 2024 misalnya kan, 2025 kan begitu ya. Setahun ini ya, kartu kredit ini, tagihan totalnya ini, pemakainya ini, kan semuanya kan ada datanya pasti. Di sisi lain, pihak KPAI sarankan sesuatu sebagai dalam prahara hak asuh anak antara Sarwendah Tan versus Ruben Onsu. Lantas, saran apa yang disampaikan pihak KPAI tersebut kepada Ruben dan Sarwendah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Pihak Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melalui Wakil Ketunya Jasra Putra menyayangkan prahara hak asuh anak antar Ruben Onsu versus Sarwendah Tan yang justru melebar, bahkan sampai aksi saling bongkar aib pribadi masing-masing. Wakil Ketua KPAI dalam pernyataannya mengungkap efek buruk dari melebarnya prahara kedua orang tua ini adalah anak-anak ikut terekspos, yang mana sebetulnya hal tersebut merupakan ranah privat. Jasra Putra pun menilai bahwa yang muncul pada hari ini adalah masalah pertengkaran antar kedua belah pihak, Ruben Onsu versus Sarwendah. Bukannya mereda, perang dingin kedua pihak justru memanas. Sehingga menurutnya kejadian tersebut tidak elok untuk dilihat dan dicontoh. Selain itu, Jasra Putra mengungkap bahwa sebelumnya, baik Sarwendah Tan maupun Ruben Onsu sempat menyambangi kantor KPAI secara terpisah. Dalam pertemuan tersebut, KPAI telah menawarkan 2 solusi konkret untuk meredakan dampak konflik terhadap anak. Pertama, KPAI mengupayakan jalan mediasi kekeluargaan untuk mencari titik temu kedua belah pihak. Kedua, KPAI lebih fokus memastikan bahwa akses bertemu anak bagi kedua orang tua tetap terbuka lebar tanpa ada batasan atau halangan akibat perselisihan yang tak berkesudahan. Ya, ini kesekian kalinya ya. Tentu kami sangat menyayangkan ya konflik dampak perceraian ini ternyata tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan gitu ya, dan bahkan melebar kemana-mana, dan bahkan anak pun ya ikut terekspos dari situasi di mana sebetulnya ini adalah ranah privat ya, ranah keluarga gitu ya. Tapi lagi-lagi nampaknya sampai detik ini kan belum ada penyelesaian gitu ya. Dan ini tentu tidak elok ya bagi contoh-contoh keluarga Indonesia, bagi perlindungan anak kita, dan termasuk juga bagi ananda yang butuh pengasuhan ya, baik dari bapak maupun dari ibunya. Kami waktu mereka ini mengadu ke kami gitu ya, baik Mbak S maupun Mas R gitu ya, sebetulnya kami menawarkan satu mediasi ya, tapi nampaknya fasilitas mediasi itu kan pada akhirnya dibawa ke pengadilan ya. Saya kira tidak ada masalah, yang penting penyelesaiannya.
Nah, kemudian yang kedua adalah terkait bagaimana memastikan akses bertemu sebetulnya. Karena konflik yang begitu panjang, yang tidak ada berkesudahan ini, yang terabaikan adalah pengasuhannya, pengasuhan anak maksud saya gitu ya. Nah, kami berharap fokus kepada pemenuhan hak anak dalam hal ini akses bertemu itu gitu ya. Jangan sampai isu ini kemana-mana melebar, kemudian hak anak itu sendiri nggak terakomodir gitu ya. Karena kan kebutuhan anak itu sebetulnya kasih sayang, kedekatan, kelekatan, dan tumbuh kembangnya itu kan terus terus berproses, kemudian kebutuhannya bertambah gitu ya, sesuai dengan usia dan bertambahnya perkembangan umurnya dan seterusnya. Kami menghimbau kepada orang tua untuk kembali fokus ya, untuk melihat kembali gitu ya, bahwa buah hati ini butuh pengasuhan yang terbaik, buah hati ini butuh bagaimana kedekatan itu dibangun, dan mohon konflik ini dilokalisir ya, karena bagaimanapun juga kalau masing-masing menyampaikan aibnya, ya tentu ya tidak ada orang yang tidak ada aibnya, saya kira gitu ya. Penting kami garis bawahi adalah jangan sampai aib ini tentu akan berdampak kepada ananda, gitu. Berdampak kepada tumbuh kembang mereka, dan bahkan bisa jadi gitu itu menjadi stigma, bisa jadi gitu ya akan muncul perundungan lainnya baik di sekolah maupun di tempat dia di lingkungan dia ada. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers hingga channel Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscribers.